Saya Dr. Ida Ayu Putu Andayani, SPOGK, dokter spesialis kebidanan kandungan, konsultan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puribunda Denpasar. Ya, pada dasarnya pandemi itu kan sesuatu yang mewabah ya, jadi penyakit yang disebabkan oleh virus yang saat ini sedang mewabah. Jadi nggak pandang bulu nih, orang lagi hamil, anak kecil, orang tua, apalagi seorang ibu hamil itu kan dia termasuk kelompok yang berisiko ya, karena seperti orang tua, pada ibu hamil tuh memiliki imunitas yang dibilang unik ya. Pada dasarnya pada saat pandemi seperti ini lebih baik dibatasi ya. Sebenarnya ibu hamil itu punya banyak PR ya selama fase COVID ini. Jadi yang pertama dia harus menjaga kesehatannya, ada proteksi diri, kemudian juga dia harus mulai belajar untuk memahami apa atau gejala apa yang timbul pada kehamilan. Salah kaprahnya, kalau disinfektan itu bukan untuk manusia ya, bukan untuk orang, bukan ibunya yang disemprot, tapi alat-alat yang disemprot disinfektan ya. Kalau orangnya itu asepsis, mungkin kalau ke rumah sakit seperti kita di Puribunda sudah kita terapkan benar-benar itu, kita harus memproteksi ibu-ibu yang datang, kita harus memproteksi tenaga medis kita harus memproteksi dokter kita. Jadi mulai dari depan tuh begitu masuk sudah ada screening, jadi ada cek suhu, dikasih antiseptik untuk tangannya, kemudian harus pakai masker, dah di screening, nanti dibedakan mana pasien sehat, mana pasien sakit, yang mana yang akan kontrol ke dokter kandungan, dan di dalam pun kita sedapat mungkin sudah lakukan perjanjian, jadi bisa daftar melalui WA, jadi ditentukan kapan jam berapa harus datang, dokter siapa yang mau ditemui itu sudah ditentukan. In case ibu hamil itu memerlukan pemeriksaan ke rumah sakit ya. Jadi ada kasus-kasus yang memang dia harus datang, atau ini kan panjang wabahnya nggak tahu kapan selesainya ya. Jadi mau tidak mau dia harus ke rumah sakit. Kalau misalnya ibu-ibu ini pernah keluar daerah, atau keluarganya, suaminya, ini kan banyak PMI yang baru datang. Jadi kalau kita merasa diri kita akan membahayakan diri sendiri atau dokter kita atau orang-orang di sekitar kita, ada baiknya lakukan rapid test. Nah, itu masalahnya belum ada review ya. Ada beberapa kasus yang mengatakan bayi tidak terinfeksi. Persalinan normal tidak masalah, tapi kan hanya sebatas laporan kasus, jadi angka-angka pastinya belum tahu kita apa pengaruhnya dari COVID itu ke babynya di dalam kandungan ya. Ada dibilang apakah akan gangguan pertumbuhan gitu. Seandainya rapid test positif itu akan dilakukan tes PCR, jadi di swab dipastikan bahwa dia terkena COVID. Kalau terkena COVID nanti dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan COVID ya. Seandainya dia memerlukan USG itu diupayakan pemeriksaan USG itu dikerjakan setelah 2 minggu fase dari sudah sembuh dia. Sudah selesai karantina 2 minggu setelah dinyatakan sembuh, baru kita lakukan evaluasi ke bayinya. Iya, makanya ibu hamil atau keluarga yang mendampingi, dalam hal ini suami ya, tentu kan sangat memerlukan support dari suami. Jadi tanda-tanda yang mengharuskan datang ke rumah sakit, 1, perdarahan dari vagina, darah ya. Kemudian ada keluar cairan, ketuban pecah ya. Kemudian ada pusing yang banget atau tensinya tinggi ya. Kalau tensi tinggi itu atau preeklamsi itu harus ke rumah sakit. Kemudian gerak anak yang tidak dirasakan ya. Kemudian ada kram perut hebat atau tanda-tanda akan bersalin ya. Silakan datang ke rumah sakit, dan kita jamin bahwa di rumah sakit selama ini belum kita
dapatkan case pasien dengan COVID positif ya. Di rumah sakit kita di Puri Bunda sampai saat ini belum ada pasien dengan COVID positif. Iya, kalau tips tetap yang pertama pakai masker, yang kedua jaga kebersihan, rajin cuci tangan ya. Kalau keluar rumah jaga jarak ya, batasi ketemu sama teman, ketemu orang-orang terkasih ya. Jadi kita tetap pakai masker, jaga jarak 1,5 meter ya, jangan deket-deket, jaga jarak. Kemudian tidur yang cukup, istirahat yang cukup, makannya juga harus diperhatikan, cukup gizi. Kemudian kalau dari luar, misalnya terpaksa harus keluar, sampai rumah ya baju dicuci langsung, kemudian bersih-bersih badan, keramas, mandi, kemudian lekukan tangan itu dibersihkan ya.